berbeda dari yang lain. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas topiknya cuma penting, tapi juga seru banget. Kali ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sering kita dengar, tapi jarang kita perhatiin. Yap, pelafalan fonem. Kedengarannya ribet. Tenang aja, kita bakal bahas dengan cara yang ringan, gampang, dan dimengerti. Yuk langsung kita mulai, let's go! Kita mulai dari proses pembentukan fonem. Jadi apa sih proses pembentukan fonem itu? Jadi pembentukan fonem adalah proses bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan melalui artikulasi dan organ-organ bicara manusia sehingga menghasilkan bunyi yang memiliki fungsi membedakan makna dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada pembentukan fonem. Nah, fonem dibentuk melalui proses artikulasi yang melibatkan dua jenis artikulator. Yang pertama ada artikulator aktif dan yang kedua ada artikulator pasif. Artikulator aktif bagian organ bicara yang bergerak seperti lidah, bibir bawah, dan pita suara. Yang kedua artikulator pasif, di mana bagian organ bicara yang tidak bergerak seperti langit-langit, gigi, dan gusi. Nah, hubungan antara artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur artikulasi yang menentukan titik artikulasi bunyi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembentukan vokal. Vokal terbentuk oleh aliran udara dari paru-paru melewati tenggorokan dengan sedikit hambatan dan posisi lidah serta bentuk rongga mulut menentukan kualitas vokal tersebut. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, bulat hamparnya bentuk bibir. Yang kedua, atas bawah lidah. Dan yang ketiga, maju mundurnya lidah. Dalam bahasa Indonesia mempunyai 6 buah jenis vokal. Ada A, I, U, E, O, dan E. Yang pertama, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. 1. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya I dan U. Dan yang kedua ada vokal tengah yang dibentuk untuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contohnya kayak E dan O. Dan yang ketiga ada vokal rendah atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya A. Nah, yang kedua pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Yang pertama, vokal depan yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I, E, dan A. Dan yang kedua, vokal tengah yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah misalnya E. Dan yang ketiga, vokal belakang yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Nah, yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Nah, berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, vokal bulat dan yang kedua, vokal tidak bulat. Nah, vokal yang bulat yakni vokal diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat bisa terbuka atau tertutup. Jika terbuka, vokal itu diucapkan dengan posisi bibir terbuka bulat. Misalnya U dan O. Nah, yang kedua vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya A, I, E, dan E. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pembentukan konsonan. Konsonan dibentuk dengan cara menghambat aliran udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga mulut dan hidung. Hambatan ini terjadi pada titik-titik artikulasi tertentu loh. Nah, berdasarkan saluran suara, konsonan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tempat artikulasi atau saluran vokal bunyi konsonan diproduksi. Yang kedua cara artikulasi atau bunyi diproduksi berdasarkan aliran udara dan penghambatan yang terjadi. Oke, kita bahas dari tempat artikulasinya. Yang pertama ada bunyi bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir atas dan bibir bawah. Contoh hurufnya ada P, B, dan M. Contoh pelafalannya misalkan M, mobil, jadi bibir atas dan bibir bawah saling bertemu. Yang kedua ada bunyi labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas dan bibir bawah. Contoh pelafalannya ada F dan V. Pelafalannya F, film. Yang ketiga ada bunyi dental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atas. Contoh hurufnya ada T, D. Yang keempat ada bunyi alveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah dan langit-langit keras. Contohnya ada C, J, misalkan C, cicak.
Dan yang kelima ada bunyi velar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah dan langit-langit lembut. Contohnya ada K dan G, misalkan pelafalannya kanguru. Yang keenam ada bunyi glotal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara yang merapat. Contohnya kayak gitu. Contohnya Jadi si pita suaranya merapat. Kalau yang ketujuh, yang terakhir bunyi laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar. Contohnya H, harus. Jadi itu teman-teman tempat artikulasi dari konsonan. Selanjutnya nanti kita akan bahas dari cara artikulasinya. Nah, selanjutnya kita bahas dari cara artikulasinya. Yang pertama, bunyi stop atau hambat, konsonan yang dihasilkan dengan menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasinya. Contoh hurufnya ada P, T, B. Untuk pelafalannya T, tinta. Jadi udara akan keluar itu terhambat. Yang kedua ada bunyi kontinum atau alir. Bunyi ini merupakan kebalikan dari bunyi stop. Bunyi kontinum merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total, sehingga arus udara tetap mengalir. Yang ketiga ada bunyi afrikatif atau bunyi paduan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat, tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur. Contohnya C, J. Jadi masih tertutup tapi dilepas dengan cara berangsur-angsur. Contohnya J, jalan. Yang keempat ada bunyi varikatif atau bunyi geser, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar. Contoh F, V, S jadi ditutup tapi masih bisa keluar. Contoh pelafalannya F, film, Fanta. Nah, yang kelima ada bunyi trill atau bunyi getar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Contoh hurufnya ada R, jadi buka tutup tapi secara cepat. R, rakus. Nah, yang keenam ada bunyi lateral atau bunyi samping, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu kedua sisinya atau kedua belah sisi lidah. Contohnya L. Contoh pelafalannya lalat. Nah, yang ketujuh terakhir bunyi nasal atau bunyi hidung, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara lewat tenggorokan mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. Contohnya M, N, M, makan. Oke, ringkasnya pembentukan fonem melibatkan proses artikulasi antara artikulator aktif dan pasif untuk menghasilkan bunyi bahasa yang memiliki fungsi pembeda makna. Fonem vokal dibentuk oleh aliran udara yang tidak terhambat secara signifikan, sedangkan kalau fonem konsonan dibentuk dengan menghambat aliran udara pada titik artikulasi tertentu. Selain itu juga, fonem dapat mengalami perubahan dalam proses pembentukan kata melalui proses fonemik seperti perubahan, penambahan, dan pelepasan fonem. Nah, oke teman-teman, tadi itu pembahasan dari aku tentang proses pembentukan fonem dari fonem vokal dan fonem konsonan, dari daerah artikulasinya sampai pelafalannya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.